Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Fabiana Lucia Paitobin dari Prodi Teknologi Pangan semester 2 Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyimpanan bahan pangan pada mata kuliah pengemasan dan penyimpanan. Penyimpanan bahan pangan. Mengapa kita perlu mempelajari penyimpanan bahan dan atau makanan? Yaitu agar kita dapat mengetahui bagaimana cara menyimpan yang benar agar tidak terjadi kerusakan pada bahan makanan tersebut, menjamin mutu dan kualitas, serta menyimpan bahan pangan sesuai dengan karakteristiknya. Persyaratan dalam menyimpan bahan makanan. Yang pertama, tempat penyimpanan bahan baku makanan harus terpelihara dan dalam keadaan yang bersih. Yang kedua, penempatannya terpisah dari bahan makanan diperlukan untuk setiap jenis bahan makanan, yaitu dalam suhu yang sesuai, ketebalan bahan makanan padat tidak lebih dari 10 cm, dan kelembapan penyimpanan dalam ruangan yaitu 80-90%. Yang ketiga, bila bahan makanan disimpan dalam aturan sejenis, disusun dalam rak-rak sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan rusaknya bahan makanan. Bahan makanan yang masuk terlebih dahulu merupakan yang pertama keluar, sedangkan bahan makanan yang masuknya belakangan terakhir dikeluarkan atau disebut dengan sistem FIFO, yaitu first in, first out. Penyimpanan dan penyaluran bahan makanan adalah proses kegiatan yang menyangkut pemasukan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, serta penyaluran bahan makanan sesuai dengan permintaan untuk mempersiapkan pemasakan bahan makanan. Klasifikasi bahan makanan yang akan diolah menurut Minantio 2011. Yang pertama, barang perishable, yaitu bahan yang mudah rusak karena sifat-sifatnya, berupa sayuran, buah, daging, keju, telur, dan ikan. Barang ini perlu disimpan secara khusus dengan fasilitas pendingin yang baik dan menurut jumlah barang yang seharusnya. Yang kedua, bahan groceries, yaitu bahan tidak mudah rusak, berupa beras, gula, tepung, minyak, bumbu kering, dan kopi. Bahan ini tidak perlu disimpan dalam suhu dingin atau disimpan dalam tempat yang kering. Tujuan penyimpanan bahan pangan PGRS 2013. Yang pertama, memelihara dan mempertahankan kondisi dan mutu bahan makanan yang disimpan. Yang kedua, melindungi bahan makanan yang disimpan dari kerusakan, kebusukan, dan gangguan lingkungan lain. Yang ketiga, melayani kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan dengan mutu dan waktu yang tepat. Yang keempat, menyediakan persediaan bahan makanan dalam jumlah, macam, dan mutu yang memadai. Langkah-langkah penyimpanan bahan makanan. Yang pertama, setelah bahan makanan memenuhi syarat diterima, harus dibawa ke ruang penyimpanan. Yang kedua, perputaran bahan makanan untuk memastikan barang yang lebih lama harus dipakai terlebih dahulu atau lebih sering kita sebut dengan istilah FIFO, first in, first out. Yang ketiga, membuang barang yang telah mencapai tanggal kadaluarsa. Yang keempat, membuat jadwal pengecekan barang. Yang kelima, memindahkan bahan makanan antar kontainer dengan cara yang benar. Yang keenam, hindari bahan makanan dari temperatur danger zone. Yang ketujuh, mengecek temperatur bahan makanan yang disimpan dan area tempat penyimpanan. Yang kedelapan, simpan bahan makanan di tempat yang didesain untuk menyimpan bahan makanan. Yang kesembilan, menjaga semua area penyimpanan tetap kering dan bersih. Prinsip penyimpanan bahan pangan. Menurut Bakri, Intiati, dan Widartika 2018, ada 5T, yaitu tempat-tempat atau bahan makanan ditempatkan sesuai dengan karakteristiknya. Yang kedua, tepat waktu, yaitu lama penyimpanan harus tepat sesuai jenis bahan makanan.
Yang ketiga, tepat mutu, yaitu tempat dengan menyimpan tidak menurunkan mutu makanan. Yang keempat, tepat jumlah, yaitu dengan menyimpan tidak terjadi penyusutan jumlah akibat rusak atau hilang. Yang kelima, tepat nilai, yaitu akibat penyimpanan tidak terjadi penurunan nilai harga dan bahan makanan. Faktor-faktor dalam penyimpanan bahan makanan, yaitu keadaan ruang penyimpanan dan peralatan harus cukup luas dan mempunyai ruang-ruang. Letaknya harus dekat dengan ruang penerima dari produksi. Ruangan harus bersih dan penyusunan peralatan dan bahan makanan harus sistematik dan teratur. Harus dilengkapi dengan peralatan dasar seperti timbangan dan cukup ruang untuk mensortir bahan makanan, menimbang, serta cukup luas untuk petugas dan lalu lintas kereta dorong bahan makanan yang masuk atau bahan makanan yang akan keluar. Harus cukup kontainer untuk tempat bahan makanan segar berupa sayur-sayuran dan bahan makanan jadi. Harus cukup ventilasi, sirkulasi udara, bebas dari serangga dan binatang pengerat. Rak-raknya harus mempunyai jarak dengan lantai sehingga bahan makanan tidak berada langsung di atas lantai. Harus mempunyai cukup fasilitas untuk menyimpan bahan segar berupa refrigerator atau freezer dengan kondisi yang baik. Yang berikut, rak-raknya harus cukup dan mudah digeser sehingga mudah dibersihkan. Faktor-faktor dalam penyimpanan bahan makanan. Yang pertama, temperatur ruangan untuk bahan makanan kering sebaiknya 19 sampai dengan 20 derajat Celcius dan penyimpanan bahan makanan segar 0 sampai dengan 10 derajat Celcius. Hindari ruang gelap dan lembab karena kondisi demikian memudahkan timbulnya organisme perusak, terutama tepung-tepungan dan rempah-rempah. Jendela ruang penyimpanan sebaiknya dibuat tipe dorong serta bertirai yang tidak tembus pandang sehingga dapat melindungi bahan makanan dari sinar matahari. Penyimpanan bahan makanan menurut Tuti 2013. Yang pertama, sayuran segar dan buah-buahan perlu ditempatkan pada wadah tertentu dan dijauhkan dari telur dan produk susu. Yang kedua, pisahkan bahan kering dengan bahan basah. Yang ketiga, pisahkan bahan tabur dengan bahan krim. Yang keempat, bahan yang baru datang diletakkan pada bagian dalam lemari penyimpanan atau bagian bawah bahan sejenis yang sudah ada. Peraturan penyimpanan bahan makanan basah menurut Bakri, Intiati, dan Widartika 2018. Yang pertama, bahan makanan harus diletakkan dan ditempatkan dalam tempat yang tepat, sesuai dengan sistematika pemakaian bahan makanan. Yang kedua, penyusunan bahan makanan dapat diklasifikasikan menurut jenis bahan dan sistematika pemakaian bahan makanan. Yang ketiga, memperhatikan rotasi bahan makanan dengan menggunakan metode FIFO dan FEFO dengan arti bahan makanan yang terdahulu diletakkan paling depan. Prinsip sistem FIFO. Keseimbangan penyimpanan dan pengambilan bahan makanan dapat dicapai dengan metode FIFO, yaitu metode first in, first out. Artinya, barang yang terlebih dahulu dimasukkan pada tempat penyimpanan harus terlebih dahulu dikeluarkan pula. Metode FIFO sangat dipengaruhi oleh tata letak penyimpanan. Yang pertama, letakkan produk dengan frekuensi pengeluaran yang tinggi dekat dengan primer. Yang kedua, penataan bahan makanan diatur berdasarkan golongan masing-masing. Yang ketiga, bahan makanan diatur berdasarkan alfa beta atau berdasarkan frekuensi penggunaan. Lokasi atau tempat. Selain memudahkan keamanannya, jarak pendek, kebutuhan waktu dan tenaga relatif kecil, menurut Bakri, Intiati, dan Widartika 2018, keamanan bahan pangan yaitu: yang pertama, bahan makanan sebelum disimpan dalam tempat penyimpanan kering maupun segar sebaiknya disimpan dalam kertas atau kontainer plastik tertutup untuk mengurangi investasi serangga. Yang kedua, pemindahan bahan makanan dari ruang penerimaan ke ruang penyimpanan
harus secepat mungkin menghindari kehilangan, pencurian, dan lain-lain. Yang ketiga, tempat penyimpanan hanya boleh dibuka pada waktu tertentu saja setiap hari. Yang keempat, refrigerator, freezer, dan tempat penyimpanan kering segera ditutup setelah selesai menerima atau mengeluarkan barang. Yang kelima, hanya pegawai tertentu saja yang diperbolehkan masuk ke ruang penyimpanan. Yang keenam, sebaiknya hanya satu orang yang diberi tanggung jawab memegang dan menyimpan kunci ruang penyimpanan. Pencatatan. Jenis pencatatan yang harus ada pada gudang penyimpanan. Yang pertama, kartu stok di setiap jenis bahan makanan. Yang kedua, buku registrasi atau buku induk keluar masuknya bahan makanan. Yang ketiga, formulir permintaan dan pengiriman bahan makanan. Pelatihan mengenai prosedur pergudangan perlu diberikan dengan frekuensi pelatihan 2 kali sebulan mengenai proses penerimaan dan pengeluaran bahan makanan. Sanitasi. Ruangan dan peralatan penyimpanan harus dibersihkan secara teratur, harus bersih dari binatang pengerat dan serangga. Fungsi penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi sebelumnya dengan memenuhi setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya. Sistem penyimpanan pangan basah. Klasifikasi yang meliputi semua sarana penyimpanan bahan makanan yang mempunyai fasilitas untuk mengontrol dan memonitor faktor lingkungan, misalnya suhu, kelembapan, relatif, dan kandungan air. Gudang lemari es dapat digolongkan sebagai penyimpanan udara kontrol. Penyimpanan bahan makanan kering. Fungsi ini mencakup semua kegiatan mengenai pengurusan, pengelolaan, dan penyimpanan barang. Fungsi yang lain adalah kualitas barang dapat dipertahankan, barang terhindar dari kerusakan, pencarian barang lebih mudah, dan barang yang aman dari pencuri. Kartu stok. Fungsi dari kartu stok yaitu untuk mencatat pergerakan stok masuk dan keluar yang berasal dari transaksi harian seperti masuk dari supplier, masuk dari retur pelanggan, keluar dari penjualan dan pemakaian barang tertentu. Dilengkapi dengan tanggal, hari, dan jamnya dan melihat pergerakan stok sebagai dasar untuk melakukan pembelian. Penggunaan kartu stok sangat efektif untuk mengontrol stok sehingga melacak jika menemukan kejanggalan karena kesalahan sistem atau kelalaian karyawan. Demikian penjelasan mengenai penyimpanan bahan pangan. Semoga tidak ada kata yang menyinggung teman-teman, serta semoga teman-teman bisa mengerti penjelasan yang telah saya sampaikan pada materi kali ini. Sekian dan terima kasih.